والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis, kajian kitab fikih. Pada kesempatan kali ini kita sekarang sudah sampai di bab Sunanus Shalah. Apa itu Sunanus Shalah? Sunnah-sunnah di dalam sholat. Sebelum kita bahas tentang kesunahan di dalam sholat, ada beberapa perkara yang sangat penting yang perlu saya jelaskan, bahwasanya di dalam sholat itu ada rukun, ya, ada rukun, kemudian ada sunnah. Sunnah sendiri dibagi menjadi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Yang penting kita tahu tentang pengelompokan ini, soalnya nanti berakibat kepada hukum-hukum di dalam sholat. Ada rukun, berarti rukun itu wajib. Kalau sunnah, baik hayat maupun ab'ad, itu sama-sama bukan wajib. Saya jelaskan secara umum sebelum kita masuki tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Kalau kita meninggalkan perkara yang wajib, artinya kita meninggalkan rukun, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Yang wajib dilakukan apa? Melakukan rukun yang tertinggal. Contoh, pada saat kita ruku, ternyata kita lupa tidak ruku. Jadi setelah baca surat di dalam Al-Quran, misalkan surat-surat pendek, misalkan langsung sujud, gimana? Waktu sujud baru ingat, balik lagi, berdiri lagi. Jangan kemudian, oh nanti saya ganti sebelum salam, saya ganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa, karena itu rukun. Rukun itu wajib diganti dengan melakukan hal yang sama. Kecuali misalnya dia ingatnya pas waktu mau salam misalnya, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Jadi kalau itu urusan rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun ya harus diganti dengan rukun. Jadi ketika misalkan sholat berjamaah, kemudian imamnya setelah baca surat-surat pendek, dia kemudian langsung sujud, diingatkan. Beda misalnya imamnya itu tidak tasyahud awal, ya tidak usah diingatkan juga tidak apa-apa. Khawatirnya nanti imamnya tambah bingung, sudah kadung berdiri akhirnya balik duduk lagi, sholatnya gimana hukumnya? Tidak sah, karena itu kan urusan sunnah. Itu kalau sesuatu yang wajib atau rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan kesunahan dibagi menjadi 2 tadi itu. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa bedanya? Kalau sunnah ab'ad itu adalah kesunahan yang apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak, maka nanti disunnahkan sujud sahwi. Itu kalau sunnah ab'ad. Sengaja atau lupa dia tidak melakukan itu, maka nanti sunnah sujud sahwi. Yang perlu digarisbawahi, hukumnya sujud sahwi bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Sedangkan sunnah hayat itu adalah apabila ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Biar itu paham.
tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi jangan kebalik-balik. Oh ini tadi lupa ndak ruku, nanti sujud sahwi, batal salatnya karena kurang, ada rukun yang tertinggal. Paham enggak? Paham? Sebelum saya lanjutkan ini, tak kasih bahasa yang sangat sederhana. Sudah paham? Lanjut ya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah sunnah hayat dulu, karena ini pembahasannya cukup panjang. Karena nanti kalau sunnah ab'ad nanti bersambung kepada tentang masalah sujud sahwi. Nanti bersambung itu. Artinya satu paket kita pembahasannya. Ini yang kita akan bahas sekarang adalah sunnah hayat. Berarti kalau tidak melakukan sunnah hayat, dia tidak disunahkan sujud sahwi. Baik dia itu meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, sama saja. Apa yang pertama? Ada banyak sunnah hayat itu. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, ha, ya, kemudian hamzah yang kayak ada ya-nya itu. Kemudian ta. Budir apa yang kayak perahu? Hah? Yang pertama apa sunnah hayat? Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Perlu dipahami bahwa yang wajib itu adalah bacaannya, bukan mengangkat tangannya. Ya. Yang wajib itu adalah bacaannya, Allahu Akbar. Itu bacaan Allahu Akbar itu yang wajib. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi misalnya ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya tidak diangkat. Sah pada sah? Secara madhab Syafi'i hukumnya sah. Nanti apakah dia sunnah sujud sahwi? Tidak. Karena kita yang bahas ini adalah sunnah hayat, tidak sunnah sujud sahwi. Cara mengangkat tangan yang baik dan benar menurut madhab Syafi'i bagaimana? Ini tangan ini sejajar dengan pundak. Pundak, ini pundak. Tangan sejajar dengan pundak. Yang lebih sempurna untuk memastikan bahwa tangan ini benar-benar sejajar dengan pundak, ini jempol ini apa? Ya tidak harus apa nyentuh daun telinga, tidak harus. Yang penting kita memperkirakan ini pas di sini. Nah, ini sejajar dengan pundak, sejajar dengan pundak tangannya. Soalnya sebagian orang itu ada yang sholatnya seperti ini. Ada? Pernah lihat? Kalau ini bukan tangannya yang sejajar dengan pundak, tapi jari-jarinya. Apakah sah sholatnya? Sah? Mau kayak gini juga sah. Mau kayak gini juga sah. Jadi orang itu kalau banyak ilmunya itu udah gampang menyalahkan orang. Mau udah pakai angkat tangan juga sah. Oh gara-gara cuma kayak gini. Oh aliran sesat pakai gini. Itu pakai tenaga dalam. Ada apa? Kayak gitu enggak ini. Enggak apa. Soalnya mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Jadi kayak gini. Nah, ya tidak harus nyentuh, tidak harus nyentuh. Yang penting ini kira-kira saja. Masa harus dilirik-lirik kayak gini? Kan susah. Apalagi dipasang kaca. Ini sudah ngepas apa enggak itu. Sekalian pakai meteran kan bisa ya. Tidak usah, kira-kira saja ini. Sambil dihadapkan ke kiblat. Kalau kayak gini kan susah ngadep kiblat. Walaupun sebenarnya ngadep kiblat itu yang wajib cuma dada. Ini kan enggak ngadep kiblat juga enggak apa-apa. Kalau misalkan pakai gaya baru gini misalnya. Sah apa enggak sah? Salatnya. Sah salatnya. Itu mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Itu termasuk sunnah hayat, yang dimana ketika walaupun tidak mengangkat tangan, baik sengaja atau tidak, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacanya bagaimana? Nanti ada pembahasannya setelah ini. Itu mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangannya? Pada saat kita awal membaca takbir. Allah sudah mulai diangkat. Bukan kemudian
Allahu Akbar baru gini. Bukan. Jadi awal kita mengucapkan alifnya Allah itu kita langsung mengangkat tangan. Sambil menghadirkan di dalam hati niat sholat fardu itu. Sesuai dengan jenis sholatnya. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya. Itu mengangkat tangan yang pertama. Ketika takbiratul ihram. Bacaannya wajib apa sunnah? Wajib. Angkat tangannya wajib apa sunnah? Jadi jangan gampang kagetan jadi orang itu. Itu kok gini cara takbir. Nah, ada di Besuki banyak kayak gitu. Sebagian kelompok takbirnya seperti ini. Ya urusan sunnah jangan ribut. Nggak kira masuk neraka. Urusan sunnah. Nggak usah ribut gara-gara ini kunut, ini nggak kunut. Ribut. Nggak usah dibahas urusan sunnah-sunnah itu. Yang penting kita hidup damai. Gara-gara satunya kunut, satunya tidak kunut, nggak akur. Apa itu? Nggak penting. Ya semua orang kan punya dasar sendiri-sendiri. Yang penting kita hidup rukun, damai, aman, sejahtera, sentosa. Itu tidak usah ribut-ribut urusan sesuatu yang tidak penting untuk diributkan. Kecuali memang benar-benar sesat. Lain. Misalkan nyembah aspal misalnya. Kan sudah jelas-jelas itu. Kita tidak bisa berdialog dengan orang-orang seperti itu. Misalnya ada orang nyembah aspal atau nyembah makanan misalnya. Setelah disembah dimakan. Itu ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika ruku. Itu kan sebelum ruku kan ngangkat tangan. Ya, angkat tangan. Dan bacaan takbir ini yang bagus itu adalah bacaan takbirnya baru selesai ketika kita memang sudah benar-benar ruku. Jadi misalkan setelah baca Fatihah kan kita baca surat-surat pendek misalkan. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ketika kita sudah benar-benar ruku baru selesai. Itu yang bagus, bukan kemudian Allahu akbar. Sudah selesai tapi kita masih belum dalam posisi ruku. Jadi itu dipanjangkan sampai kita benar-benar sudah dalam posisi ruku. Allahu akbar. Ini sebenarnya butuh dipraktekkan, cuma ini nanti susah, harus bolak-balik kameranya ini. Harus ganti posisi. Artinya harus berdiri sebenarnya. Itu ketika ruku. Jadi misalnya tanpa mengangkat tangan pun hukumnya sah sholatnya. Tanpa mengangkat tangan sebelum ruku itu. Kemudian setelah itu bangun dari ruku itu kan juga sunnah untuk mengangkat tangan. Sunnah untuk mengangkat tangan. Sama caranya itu. Takbirnya itu baru selesai ketika kita sudah benar-benar berdiri. Jadi kita rukuk seperti ini. Allahu Akbar. Dan yang bagus, setelah kita berdiri, posisi tangan kita bagaimana? Kan biasanya macam-macam kita lihat ya. Ada yang gini, posisi kayak gini, sedekap kayak gini. Ada yang menang seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak usah dibahas. Ini karena tidak tumakninah. Hukumnya sholatnya batal. Biasanya kan kadang refleks kayak gitu. Padahal ya bisa ditahan. Jadi setelah ini gini. Kelihatan dari situ. Nah, tapi kalau gini, ini kan diem. Yang bagus bagaimana? Dibiarkan seperti ini. Artinya seperti ini. Ini menghadap ke arah kiblat. Bukan seperti ini. Tapi ini lagi-lagi urusan sunnah. Ya. Jadi walaupun seperti ini pun juga tetap sah. Mungkin sebagian orang yang posisi i'tidal dengan cara seperti ini mungkin biar tidak goyang-goyang barangkali ya. Biar ini ya tangannya itu, biar tenang. Karena dia terlalu banyak masalah, jadi biar tenang juga hatinya itu. Mungkin seperti itu. Jadi gini yang bagus. Kadang-kadang ada yang ditaruh di agak ke belakang.
Boleh apa tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Yang penting intinya ini lurus ke bawah kayak gitu. Itu. Aturan yang bagus seperti itu. Kemudian sunnah sudah keberapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang 4. Dan sunnah mengangkat tangan pada saat bangun dari tasyahud awal. Itu kadang-kadang banyak yang tidak tahu atau mungkin lupa. Jadi setelah tasyahud awal itu sunnah untuk mengangkat tangan. Banyak ini yang tidak melakukan kesunahan ini setelah tasyahud awal. Jadi misalkan Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sampai situ kan? Ya kita tambahin juga tidak apa-apa wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian kita takbir membaca takbir itu sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Takbirnya itu selesai pada saat kita sudah benar-benar berdiri. Soalnya sebagian orang itu takbirnya ya sebentar, Allahu Akbar. Kemudian dia masih posisi beranjak ke atas. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Ini bukan masalah sah dan tidak sah. Tapi urusan afdal dan tidak afdal itu. Jadi sunnahnya itu takbir itu dia diperpanjang bacaannya sampai dia benar-benar pada posisi yang setelahnya. Paham? Yang kayak tadi itu tasyahud awal itu. Allahu Akbar. Nah, kan sudah beranjak ke rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat seterusnya. Baru selesai itu takbirnya. Dipanjangkan. Apalagi jadi imam kan biar kedengaran. Paham? Bisa praktek. Bisa praktek. Kemudian yang berikutnya doaul istiftah. Apa doa istiftah? Doa istiftah apa? Apa doa istiftah? Kabirau walham. Coba baca dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau sudah tahu hukumnya sunnah itu enak. Enaknya gimana? Kalau pas kita ketinggalan sholat jamaah, enggak usah baca itu karena kita tahu bahwa itu sunnah. Nanti khawatir ketinggalan bacaan yang lain. Orang itu kalau berilmu itu gampang cara ibadahnya. Ketinggalan sholat jamaah di masjid atau di musola, ya sudah langsung baca Fatihah itu. Enggak usah baca doa iftitah, enggak usah. Itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya orang tidak baca doa iftitah, sunnah sujud sahwi? Tidak, karena termasuk sunnah apa? Termasuk sunnah hayat. Kemudian yang berikutnya, ini gampang-gampang jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ta'awud, membaca kapan itu? Setelah membaca iftitah. Itu kan yang wajib sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Kalau ta'awud ini kan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tidak apa-apa, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, langsung sampai seterusnya.
Ya, hukumnya sunnah. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ketujuh. At-ta'min. At-ta'min itu membaca amin. Bagaimana cara membaca amin? Amin yang bagus itu adalah amin yang berbarengan dengan imam. Terus tidak usah panjang-panjang aminnya itu. Kadang-kadang itu sholat aminnya panjangnya. Amin. Imamnya sudah selesai, makmumnya sih panjang kayak rel kereta api. Ya, kita menyesuaikan. Cara awal baca aminnya itu bareng dengan awal baca aminnya imam. Ini pakai rasa biasanya. Biasanya ini sudah bisa kita prediksi itu nanti imamnya baca aminnya kapan. Jadi misalkan seperti ini. Waladhdallin. Coba tanpa saya kode ya. Coba setelah waladhdallin baca amin. Kira-kira bareng apa enggak dengan saya? Itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Gampang kok sebenarnya. Yang sunnah itu aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Apa faedahnya? Faedahnya ketika aminnya makmum bareng dengan aminnya imam itu maka akan diamini oleh malaikat. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah itu ada banyak doa-doa yang sangat dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ini jangan dipahami, oh berarti orang Islam itu jalannya bengkok ya, jalannya tidak lurus. Banyak orang Islam yang tersesat. Nyatanya tiap hari kok tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu kurang ngaji kalau seperti itu. Bukan kayak gitu. Biar kita tetap berada di jalan yang lurus. Itu. Lebih-lebih ketika memang kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus, biar diarahkan menuju ke jalan yang lurus. Atau bisa jadi kita sudah berada di jalan yang lurus agar tetap lurus. Itu takmin. Kemarin sudah pernah dijelaskan juga bahwasanya bacaan Fatihah dari makmum itu boleh berbarengan dengan bacaannya imam. Benar ya? Benar. Jadi imam pada saat baca Fatihah, makmumnya itu juga boleh baca Fatihah, tidak harus setelah imam. Tapi nanti ketika misalkan Fatihahnya makmum ini belum selesai, kemudian imamnya bilang waladhdallin, maka boleh dipotong dengan amin, karena termasuk kemaslahatan sholat. Beda dengan yang tidak termasuk kemaslahatan sholat. Ingat pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat? Beda dengan ketika misalkan tidak ada hubungan dengan kemaslahatan sholat. Sebelum imam makmumnya ini selesai baca Fatihah, tiba-tiba imamnya ini bersin. Kemudian kita alhamdulillah, yarhamukallah, kayak gitu misalkan. Tidak ada hubungannya dengan sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau amin ini ada hubungannya dengan sholat, maka nanti makmumnya ini baca amin dulu, setelah itu baru dilanjutkan, tidak apa-apa. Terpotong dengan baca amin tidak apa-apa, dilanjutkan. Itu amin. Kemudian wa qira'atus surati fi maudhi'iha, membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an. Membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an. Yaitu kalau sholat berjamaah, yaitu di rakaat pertama kedua kalau subuh. Sholat maghrib juga sama. Itu sunnah hukumnya. Walaupun tidak baca surat pendek, ya sebenarnya tidak harus surat pendek. Walaupun cuma potongan ayat juga tidak apa-apa.
Misalkan setelah Fatihah waladhdallin amin. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Separuh surat boleh. Satu ayat pun boleh. Nah, itu Yasin itu berarti dia itu orang yang apa namanya? Tipe-tipe yang tidak sabaran. Masa setelah waladhdallin amin. Yasin, Allahu Akbar. Jadi baca surat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ketika kita tahu, nanti akan berimbas kepada bagaimana cara kita menyikapi ketika ada imam yang bacaan surat-suratnya salah. Tidak kaget. Itu misalkan surat apa yang agak bulat-bulat itu? Al-Kafirun misalnya. Al-Kafirun misalnya yang gampang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum apa wala ana abidum ma'abattum wala ana abidum ma'abattum. Hanya bingung itu imamnya, hanya diganti qul huwallahu ahad. Surat yang paling favorit itu. Karena makmumnya bingung, nanti sholatnya sah apa enggak sah, ini kok salah-salah bacaan surat pendeknya. Bro, surat pendek itu tidak wajib. Jadi tidak apa-apa. Kalau misalkan dia langsung berhenti, langsung kemudian ruku, ya tidak masalah. No problem. Nah, masalah. Itu kalau orangnya pinter, tidak kagetan. Nah, tambah dikatakan subhanallah. Sama-sama tidak ngertinya. Itu mengingatkan tidak pada tempatnya. Mengingatkan, ini juga perlu pembahasan juga. Mengingatkan imam yang bacaan surat pendeknya. Misalnya kita anggap bacaan surat pendek aja, karena itu yang sering kita lakukan. Mengingatkan imam bacaan surat pendeknya yang salah pada saat kita belum selesai membaca Fatihah makmumnya itu, maka tidak boleh. Tapi ketika sudah selesai kemudian diingatkan tidak apa-apa. Tapi cara mengingatkannya ketika memang sudah benar-benar lupa. Sudah ada tanda-tanda, sudah diulang-ulang tetap lupa. Tapi kalau baru sepersekian detik masih berhenti sejenak, jangan langsung diingatkan. Dia masih mikir, tidak boleh diingatkan. Masih mikir, apalagi kita masih belum selesai baca Fatihah misalkan. Tidak perlu diingatkan. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? 9. Wal israr wal jahru fi maudhi'ihima. Yaitu membaca pelan dan membaca keras di tempatnya masing-masing. Paham? Kan sholat tuh ada yang bacanya pelan, ada yang bacanya keras. Yang pelan apa? Salat apa? Asar, duhur, duhur asar. Yang keras? Kalau berjamaah. Kalau sendirian? Pelan semua. Apa bedanya? Kok ada yang pelan, ada yang keras? Itu tidak lepas dari sejarah. Karena dulu itu, ya salah satu faktornya tidak lepas dari sejarah, karena dulu itu orang-orang Islam pada saat pagi sampai sore itu kan musuh-musuh itu masih belum tidur. Jadi ketika sholat dipelankan, khawatir dicurigai sama musuh-musuh itu. Sedangkan kalau malam waktunya tidur mereka, jadi sholatnya dikeraskan. Terlepas ada hikmah yang lain dari Allah yang kita sendiri tidak tahu. Tapi kalau kita lihat sejarah seperti itu. Jangan kemudian tanya, oh berarti itu alasannya itu. Kalau alasannya tidak ada, berarti tidak usah. Kalau pagi sekarang kan kita tidak dicurigai sama orang, berarti dikeraskan saja. Itu apa kemarin kan sudah dijelaskan. Urusan perintah ya sudah, tidak usah tanya.
Nanti kalau banyak tanya, banyak protes. Sekarang kan sudah tidak waktunya perang. Kalau siang, sekalian dikeraskan aja biar ada model baru gitu. Tidak seperti itu. Kemudian yang nomor 10 ya. Wa takbiratul intiqalat. Takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu kan disunahkan untuk takbir. Intiqal artinya pindah. Tadi itu takbir, membaca takbir itu sebelum ruku. Nah, baca takbir kan? Kemudian bangun dari ruku. Kemudian mau sujud. Kemudian mau beranjak ke duduk di antara dua sujud. Itu namanya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Seandainya tanpa kita mengucapkan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamdah, ya tidak apa. Nanti masih mikir lagi. Tadi saya lupa dah baca Sami Allahu liman hamdah. Nanti saya sujud sahwi atau tidak? Tidak usah. Apalagi sampai punya pemahaman yang tambah lebih keliru lagi. Oh tadi saya tidak baca doa iftitah. Nanti saya nambah 1 rakaat. Rakaat yang mana itu? Yang perlu dipahami yang tadi itu. Ada 3 kriteria tadi itu. Biar kita tahu yang harus kita lakukan apa. Ketika yang ditinggalkan adalah rukun, tidak cukup mengganti dengan sujud sahwi, tapi harus melakukan rukun itu sendiri. Ketika yang ditinggalkan adalah sunnah hayat, tidak wajib mengganti, tidak sunnah sujud sahwi, apalagi menambah rakaat. Yang sunnah sujud sahwi itu adalah apabila kita meninggalkan sunnah ab'ad pakai dhad, waladhdallin itu pakai dhad. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang sujud sahwi. Salah satunya ini meninggalkan sunnah ab'ad ini ada sebab yang lain, bukan cuma ini penyebab sujud sahwi, ada penyebab yang lain. Nanti akan ada babnya sendiri. Yang nomor 11 ya. Wa nadharu maudhi'is sujud, melihat tempat sujud pada saat sholat. Itu hukumnya sunnah. Biar apa? Biar lebih khusyuk. Tapi ada beberapa kondisi di mana melihat tempat sujud justru tidak disunahkan. Ketika justru bisa mengganggu kekhusyukan di dalam sholat. Misalkan di tempat sujud ada apanya gitu. Hah? Apa? Apa itu? Oh ya. Pokoknya sekiranya di tempat sujud ada yang sekiranya mengganggu kekhusyukan, justru tidak usah lihat tempat sujud, tidak apa-apa. Ini urusan sunnah. Tidak usah lihat tempat sujud. Bagaimana kalau memejamkan mata? Ya tidak apa-apa. Cuma ketika orang memejamkan mata justru tambah dia berhayal atau ngelamun atau membayangkan mantannya misalkan, justru tidak usah. Tidak bagus. Masa sholat sampai membayangkan mantannya? Sampai dibawa sama sholat. Kalau bawa mantannya itu waktu doa bagus. Kalau sholat ini yang tidak bagus. Doa semoga diberikan hidayah, itu aja. Jangan kemudian suruh balik lagi. Nanti kalau balik lagi disakiti, nangis nanti. Serahkan semua kepada Allah. Yang mendekatkan itu Allah, yang menjauhkan Allah. Urusan jodoh tidak usah ambil pusing. Kita berusaha untuk menjadi baik, nanti jodoh kita akan baik juga, akan datang sendiri itu nanti jodoh kita. Kemudian, paham ya? Kemudian wawad'ur rahataini. Wawad'ur rahataini ala rukbataini fi ruku'. Meletakkan kedua telapak tangan di lutut pada saat ruku'. Itu hukumnya sunnah.
Tidak wajib ditempelkan tangannya ke lutut ini, tidak wajib. Jadi misalkan rukuknya kayak apa namanya? Kayak semacam kayak vampir apa ya? Kayak gitu. Ini tidak nempel, gimana? Sah. Ya sekali-kali misalkan nanti kalau punya murid itu kayak gitu, biar ditanya sama muridnya, kok kayak gitu Pak Ustadzah cara rukuknya? Ya tidak apa, model baru. Tidak apa-apa, tetap sah. Tapi memang yang bagus untuk memastikan bahwa kita benar-benar posisi rukuk, maka ini nempel ke lutut. Kemarin kan ketika kita menjelaskan rukun-rukun sholat, rukuk itu adalah kita membungkuk sekiranya tangan ini ketika nyentuh ke lutut ini nyampe. Walaupun sebenarnya tidak nyentuh sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan tangannya di atas lutut, maka ini otomatis tidak sah. Rukuknya tangannya masih di atas lutut. Tapi kalau pas lutut atau lebih di bawahnya juga tidak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai ke sini. Itu lain lagi itu. Nah, kemudian wa tasbihur ruku' was sujud. Membaca tasbih pada saat ruku' dan sujud. Pada saat ruku' bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hukumnya sunnah apa wajib? Nah, pada saat sujud membaca apa? A'la. Sunnah apa wajib? Kalau ditinggalkan bagaimana? Tidak sunnah sujud sahwi. Soalnya sebagian orang itu kadang-kadang mungkin karena ininya lisannya kepleset atau gimana ya, tidak wajib sujud sahwi. Hanya nanti pemahamannya orang itu kan, oh berarti sujud sahwi hukumnya wajib. Kan gitu. Tidak sunnah sujud sahwi. Perlu digarisbawahi, tidak sunnah sujud sahwi. Karena ini termasuk sunnah hayat. Saya cepatkan biar selesai. Ini sunnah hayat sekarang. Jam berapa? Saya kan biasanya bawa HP itu biar bisa lihat jam. Soalnya HP yang satunya dipakai live streaming. Jam kurang 15. Ya, selesai. Saya selesaikan sekarang. Wal iftirash fi kulli julusin lam yaqubuhu salamun. Duduk iftirash yang tidak diiringi dengan salam. Berarti duduk tahiyat awal. Duduk iftirash bagaimana? Dengan menggunakan telapak kaki kiri sebagai alas duduk. Iftirash itu farosh, tikar, sebagai tempat untuk duduk itu, kayak tikar itu. Iftirash dari bahasa Arab farosh, tikar, sebagai tempat duduk. Itu hukumnya sunnah. Kalau dibalik gimana? Boleh pada boleh? Posisi duduk tahiyat akhir dilakukan posisi duduk tahiyat awal. Boleh? Boleh. Kemudian duduk tawarruk pada saat tahiyat akhir. Tawarruk itu bagaimana? Kemarin ada 4 macam duduk ya di dalam sholat. Ada iftirash, iftirash itu duduk tahiyat awal itu. Kemudian ada tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kemudian ada tarabbu, tarabbu itu duduk bersila, boleh. Mau tahiyat awal, tahiyat akhir boleh bersila. Kemudian ada duduk iqa'a, iqa'a itu duduk. Kemarin sudah ada contohnya. Nanti susah, nanti ini butuh dipindah-pindah. Kemarin sudah ada babnya sendiri. Yang ketinggalan nanti bisa dilihat di channel YouTube saya, ada itu. Atau tanya untuk dipraktekkan kepada ustazah ini. Masih bisa duduk iqa. Coba agak majuan. Biar dilihat sama mbak-mbak ini. Duduk iqa itu bagaimana? Nah, kayak gitu. Jadi misalkan tahiyat awal atau tahiyat akhir kayak gitu boleh. Ini bisa sekali-kali diamalkan kalau pas posisi softnya itu terlalu rapat itu kan kasihan. Jadi berarti duduknya yang tasyahud akhir itu kan kasihan. Apalagi orangnya gemuk. Tidak perasaan sama kanan kirinya.
Apalagi dia belum mandi juga, itu kan kasihan ya. Kemudian sudah berapa? 15. Wa taslimatus tsaniyah, salam yang kedua, hukumnya sunnah. Perlu diingat ya, salam yang kedua hukumnya sunnah. Salam yang pertama wajib. Yang wajib apanya? Bacaannya. Nolehnya? Nah, salam yang kedua. Ini misalkan setelah salam yang pertama, kemudian kita langsung berdiri, kemudian pergi dari tempat itu, maka sholatnya tidak batal. Kecuali, ini perlu dibedakan, kita memang benar-benar ingin melakukan kesunahan salam yang kedua. Kok tiba-tiba kita setelah salam yang pertama, langsung berdiri, dan kemudian pergi, batal. Tapi kalau dari awal kita niatnya cuma salam yang pertama, berarti kan otomatis putus sholatnya. Ya sudah selesai, tidak ada hubungannya. Paham? Paham enggak? Tapi kalau kita ingin melakukan salam yang kedua, kemudian setelah salam yang pertama kita langsung berdiri dan kemudian pergi, batal sholatnya. Karena kita pengen melakukan salam yang kedua, berarti kita masih di dalam ibadah sholat. Paham? Wal iltifat fit taslimataini, menoleh pada salam yang pertama atau salam yang kedua, itu juga hukumnya sunnah. Salam yang pertama nolehnya ke kanan, sunnahnya. Kalau misalkan salam yang pertama noleh ke kiri, gimana? Gimana? Tidak apa-apa, artinya tidak sunnah. Tapi jangan kagetan jadi orang itu kok salam yang pertama kok ke kiri dulu, kemudian ke kanan. Sekali-kali itu kalau di hadapan muridnya itu praktek gitu, yang agak aneh gitu, biar ditanya sama muridnya, biar muridnya nanti ini biasanya tambah ingat gitu, karena ada yang aneh-aneh. Itu kok cara sujudnya kayak gitu, misalkan cara salamnya kayak gitu, atau tanpa menoleh. Oh, berarti itu boleh. Nanti kan tanya itu muridnya itu, karena ini praktek yang tidak biasa. Itu beberapa kesunahan, ada berapa? 17 ya kira-kira ya. Walaupun sebenarnya ada di dalam kitab yang lain ada tambahan juga, semisal kayak gini, di sedekap kayak gini. Ini gimana caranya? Saya tambahin. Bisa ditambahin di situ juga. Karena di kitab ini tidak ada. Caranya itu di atas pusar, kemudian di bawah dada yang bawah. Dada ini kan segini. Nah, di bagian dada yang bawah itu. Jangan ini. Ada pernah lihat orang soalnya itu sedikit apa banyak? Banyak. Tapi lagi-lagi jangan kemudian dibuat ribut. Ini mungkin dia lagi pegang uangnya mau jatuh barangkali gitu loh. Oh iya, takut hatinya dicuri sama orang. Kadang-kadang gini tambah, gini. Agak ke bawah. Pusatnya itu mungkin khawatir ada yang lubang gitu ditutupi barangkali. Yang bagus ya di atas pusar dan di dada yang bawah. Kemudian yang bagus juga agak miring ke kanan. Ininya megang ini. Ini namanya kuk. Bukan gini. Apalagi ini. Ini namanya salat gaya kupu-kupu namanya. Pas lagi salatnya malam, berarti kupu-kupu malam. Ini ya agak miring ke kanan sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Kadang santri itu mungkin ngajinya pas waktu tidur gini, set. Kalau ini gaya siku-siku, kalau kayak gini sah salatnya, sah. Nggak usah kagetan mbak, jadi salatnya sah. Kenapa harus miring ke kiri? Karena posisi hati itu berada di sebelah kiri. Biar apa ditekan kayak gini? Biar lebih khusyuk, biar lebih tenang. Itu namanya sunnah hayat, di mana kita meninggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sunnah sujud sahwi, apalagi nambah rakaat. Saya kira cukup sampai di sini. Saya ada tamu.
kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang sunnah abad yang kemudian bersambung dengan pembahasan sujud sahwi. Dan sebenarnya ini nanti akan saya tambah juga. Sebenarnya kesunahan itu ada dibagi menjadi 3. Kesunahan sebelum sholat, kesunahan pada saat sholat, dan kesunahan setelah sholat. Apa itu dibahas dulu? Ya, ya. Wallahu a'lam bishawab.